keyakinan yang telah dibuat sebelumnya. Next. Selanjutnya yaitu ibu yang hebat atau great mother. Konsep ibu selalu dikaitkan dengan perasaan positif dan perasaan negatif. Ibu yang hebat mewakili dua hal yang berlawanan, yaitu kekuatan kesuburan di satu sisi dan kekuatan kehancuran di sisi lainnya. Seorang ibu mampu menghasilkan dan menopang kehidupan, tapi juga mampu melahap dan mengabaikan keturunannya. Struktur selanjutnya yaitu faktua yang bijak atau wise old man. Faktua yang bijak adalah pola dasar kebijaksanaan dan makna, melambangkan manusia yang sudah ada pengalaman sebelumnya mengenai pengetahuan tentang misteri kehidupan. Pola dasar faktua yang bijak dipersonifikasikan dalam mimpi sebagai ayah, kakek, guru, filsuf, dokter, atau pendeta. Next. Selanjutnya ada pahlawan atau hero. Gambar pahlawan mirip pola dasar dalam diri kita, seperti yang ditunjukkan oleh ketertarikan kita pada pahlawan film, novel, drama, dan program televisi. Ketika pahlawan mengalahkan penjahat, dia membebaskan kita dari perasaan impotensi dan kesengsaraan. Pada saat yang sama, menjadi teladan kita untuk kepribadian yang ideal. Selanjutnya ada diri atau self. Jung percaya bahwa setiap orang memiliki kecenderungan yang diwariskan dan dia menyebut watak bawaan ini sebagai self atau diri. Seperti pola lainnya, diri memiliki kesadaran dan pribadi komponen bawah sadar, namun sebagian dibentuk oleh ketidaksadaran kolektif. Bisa di next. Dinamika kepribadian. Jung berpendapat bahwa struktur kepribadian itu dinamis. Dinamika ini disebabkan oleh energi psikis yang disebut libido. Libido adalah intensitas dari kejadian psikis yang hanya dapat diketahui melalui peristiwa-peristiwa psikis. Energi psikis atau libido ini berbeda penggunaannya dengan pengertian energi oleh Aristoteles yang mengartikan sebagai prinsip pembentuk. Ya, yang kemudian ada hukum-hukum atau prinsip-prinsip kepribadian. Yang pertama adalah hukum pasangan berlawanan. Visi atau kepribadian adalah suatu sistem energi yang tertutup tetapi tidak untuk seluruhnya. Tiada suatu sistem yang mengatur diri sendiri tanpa kebalikan. Sebenarnya Herakleitos telah menemukan hukum psikologis yang sangat penting itu yang dinamakan enantiodromia. Yang diartikan bahwa segala sesuatu itu pada suatu kali akan berubah menjadi kebalikan atau lawannya. Yang kedua ada prinsip ekuivalen. Prinsip-prinsip ekuivalen itu analog atau sama dengan hukum penyimpanan energi dalam termodinamika yang mula-mula dirumuskan oleh Helmholtz, yaitu mengatakan bahwa jumlah energi itu selalu tetap, hanya distribusinya yang berubah-ubah. Kemudian yang ketiga ada prinsip entropi. Hukum homeostatis mengatakan bahwa apabila dua benda yang berlainan panasnya bersentuhan, maka panas akan mengalir dari yang lebih panas ke yang lebih dingin. Bekerjanya prinsip entropi ini menghasilkan keseimbangan kekuatan. Benda yang dipanaskan berkurang energinya dan mengalir kepada yang lebih dingin sampai kedua benda itu sama panasnya. Prinsip ini diambil oleh Jung untuk menggambarkan dinamika fisi, yaitu distribusi energi di dalam fisi itu selalu menuju keseimbangan. Yang kedua ada arah dan intensitas energi. Yang pertama adalah arah energi atau progresi dan regresi, ekstraversi dan intraversi. Gerak energi itu mempunyai arah dan gerakannya itu dapat dibedakan antara gerak progresif dan gerak agresif. Gerak progresif sendiri adalah gerak ke kesadaran dan berbentuk proses penyesuaian yang terus-menerus terhadap tuntunan-tuntunan kehidupan kesadaran. Sedangkan gerak regresif terjadi apabila dengan gagalnya penyesuaian secara sadar dan karenanya terbangunkan kesadaran. Hal ini dapat berakibat individu kembali ke pada fase perkembangan yang telah dilewatinya
Terus yang kedua ada intensitas energi atau gambaran. Gambaran itu adalah hasil fantasi mencipta yang menonjolkan bahan-bahan dari ketidaksadaran menjadi gambaran seperti yang terdapat dalam mimpi. Kemudian yang ketiga ada interaksi antara aspek-aspek kepribadian. Seluruh aspek-aspek yang membentuk kepribadian saling berinteraksi satu sama lain dengan 3 macam cara, yaitu yang pertama, sesuatu aspek atau sistem mengkompensasikan kelemahannya terhadap yang lain. Yang B, sesuatu aspek atau sistem menentang aspek atau sistem yang lainnya. Yang C, satu atau dua sistem mungkin bersatu untuk membentuk sintesis. Ya, lanjut. Perkembangan kepribadian. Carl Jung berpendapat melalui tahapan rangkaian yang berakhir pada individuasi atau realisasi diri akan mengembangkan kepribadian individu. Dan menurut Carl Jung, tahapan pertama yaitu Childhood atau masa kanak-kanak, yang kedua yaitu Youth atau remaja, yang ketiga adalah Middle Life, parubaya, dan yang tahap terakhir adalah Old Age atau umur tua. Sekian. Oke, akan saya lanjutkan tentang penjelasan tentang perkembangan kepribadian. Seperti tadi yang dijelaskan bahwa tahapan-tahapan kepribadian itu terbagi menjadi 4. Di sini saya akan menjelaskan masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak ini terbagi menjadi fase. Yang pertama yaitu anarkis, ditandai dengan kesadaran yang kacau dan sporadis. Yang kedua yaitu monarki, ditandai dengan perkembangan ego dan awal pemikiran logis. Dan yang ketiga, dualistik, ditandai dengan muncul penerimaan ego yang terbagi dari objektif dan subjektif. Tahap selanjutnya yaitu masa remaja. Masa ini berawal dari masa pubertas sampai usia parubaya. Di sini, anak muda berusaha untuk meningkatkan kekuatan fisiknya. Ia mulai mencari pasangan, membesarkan keluarga, dan membuat tempat tinggal di dunia. Masalah utama yang dihadapi adalah saat ini adalah mengatasi hasrat alaminya dan prinsip konservatif, yaitu keinginan hidup di masa lalu. Di sini, pada tahap ini, mereka belajar untuk bisa mandiri. Yang selanjutnya, masa parubaya berawal dari sekitaran umur 35 atau 40 tahun. Ada yang mampu melepaskan tujuan-tujuan besar dari masa muda dan bergerak ke arah menutup diri atau introvert. Kesehatan psikologis tidak ditingkatkan oleh kesuksesan dalam bisnis, penilaian masyarakat, ataupun keputusan hidup dalam keluarga. Langkah ini seringkali terjadi, tapi tidak terlalu melibatkan orientasi religius yang sifatnya alami, terutama keyakinan pada kehidupan setelah kematian. Yang selanjutnya, masa usia tua, orang mengalami penurunan kesadaran seperti cahaya dalam kehangatan dari matahari yang berkurang saat waktu senja. Ketakutan dengan kematian sering dianggap normal, tetapi Jung percaya bahwa kematian adalah tujuan hidup dan bahwa hidup dapat dipenuhi dengan kematian. Yang selanjutnya, realisasi diri, kelahiran kembali psikologi disebut juga realisasi diri atau individualisasi, adalah proses menjadi individu seutuhnya. Proses coming to selfhood atau menjadi diri sendiri berarti seseorang memiliki semua komponen psikologis yang berfungsi dalam satu kesatuan yang terus berkembang. Orang yang mampu mengatasi masalah hidupnya pada masa kanak-kanak dan remaja akan memiliki pola kehidupan yang sehat pada masa parubaya dan usia tua. Oke, ini yang terakhir. Jadi kesimpulan atau rangkumannya,
Carl Gustav Jung pada mulanya seorang pengikut setia Freud, namun kemudian mempunyai beberapa pandangan penting yang berbeda. Ia mengemukakan pemikirannya tentang teori psikoanalisis. Struktur kepribadian menurut Jung terbagi menjadi 1. Sadar, 2. Pribadi bawah sadar, 3. Kolektif tidak sadar, 4. Archetype, 5. Persona, 6. Bayangan, 7. Anima, 8. Animus, 9. Ibu yang hebat, 10. Patua yang bijak, 11. Pahlawan, dan 12. Diri. Yang juga berpendapat bahwa struktur kepribadian itu dinamis karena energi psikis yang disebut libido. Kemudian, perkembangan kepribadian tiap individu akan melewati yang namanya fase kanak-kanak, fase remaja, fase usia parubaya, dan fase usia tua. Apabila kita dapat mengelola masalah pada masa kanak-kanak dan remaja dengan baik, maka kita akan memiliki kehidupan fase usia parubaya dan usia tua yang sehat. Baiklah, saya kembalikan lagi ke moderator. MC. Oke, terima kasih untuk para presentator. Jadi di sini kita bakalan ngebuka sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab ini kita buka 4 pertanyaan terlebih dahulu. Untuk yang bertanya bisa sebutkan nama dan asal kelompok. Terima kasih. Izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Ina Mutia Hanifah dari kelompok 6. Tadi disebutkan bahwa remaja berprinsip konservatif atau keinginan berada di masa lalu. Nah, lantas apa alasannya ingin berada di masa lalu? Terima kasih. Oke, berarti dapat disimpulkan pertanyaan tadi, kenapa seorang individu yang telah berada di masa remaja ingin kembali lagi ke masa lalu sebelum remaja? Apakah benar? Oh iya, terima kasih.
Oke, mungkin dari pertanyaannya Indah Mutia Hanifa ya tadi, mengenai kenapa sih remaja jadi pengen kembali ke masa lalunya, bisa dijawab? Izin masuk, MC. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Indah Mutia. Kenapa ia ingin hidup di masa lalu, padahal ia sudah remaja. Jadi, tadi dijelaskan bahwa itu tuh perasaan konservatif di mana remaja itu mulai menerima beban tanggung jawab. Ia merasa bahwa tanggung jawabnya tuh udah mulai besar. Karena hal ini menjadi beban, ia merasa ingin kembali ke masa kanak-kanak, masa yang bebas, ia bebas untuk bermain atau segala macam. Mungkin Kian, ada yang menambahkan? Atau dari Indah Mutia sudah jelas? Baik, terima kasih. Sudah cukup jelas jawabannya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Nur Aisyah Amini. Sebelumnya mohon maaf. Oke, ini bertanya mengenai struktur animus, disebutkan tentang menggoyahkan keyakinan sebelumnya. Saya masih kurang paham di bagian tersebut. Apakah boleh dijelaskan maksud dari kalimat itu? Terima kasih. Bisa dijawab oleh kelompok 3. Silahkan. Ya, jadi di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Nur Aisyah Amini. Tadi pertanyaannya tentang menggoyahkan keyakinan sebelumnya. Seperti yang telah disampaikan tadi, bahwa animus merupakan sisi maskulin dari seorang perempuan. Jadi, kemungkinan yang dapat saya pahami, apabila seorang perempuan sudah membuat suatu keputusan berdasarkan sisi perempuannya, apabila dia melihat dari sisi maskulin atau sisi laki-laki, sisi yang dapat memahami seorang laki-laki, dia kemungkinan besar bisa merubah keputusan yang telah dia buat sebelumnya, karena lebih memikirkan secara rasional. Sedangkan seorang perempuan memikirkan menggunakan perasaan. Seperti itu yang bisa saya pahami. Terima kasih. Apakah sudah jelas? Ya, kepada Aisyah Amini, apakah pertanyaan sudah terjawab? Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Oke, mungkin kita bisa tunggu 2 menit ya. Buat yang belum bertanya, bisa ajukan pertanyaannya. Terima kasih. Silakan kalau ada yang mau bertanya.
Nanti kalau nggak tanya, nanti aku yang tanya loh. Jadi teman-teman cukup paham ya sama kelompok ini. Jadi nggak ada pertanyaan. Coba aku mau nanya sekarang. Sama Nurmala Dewi. Coba. Nurmala Dewi. Halo. Nurmala Dewi. Ini kayaknya kalau misalkan mati-mati kayak gini nih dengerin atau malah tinggal tidur. Nurmala Dewi. Halo, Nurmala Dewi. Dia nggak dengerin. Sekarang si Karena Rebika. Karena Rebika. Iya, Ibu. Nah, ayo. Kamu paham nggak? Nah, kalau yang apa sih bedanya kalau anima apa, animus apa? Coba tadi kamu dengerin nggak? Kalau anima apa, animus apa? Mohon maaf Ibu, tadi Ulun lagi di WC Bu, jadi laptop Ulun tinggalkan di kamar Bu. Nah, Kayaknya kan? pas penjelasan tadi Ulun nggak ada, mohon maaf Bu. Makanya kalau perkuliahan tuh sebenarnya didengerin, bukan kamu kalian off kamera, udah off kamera gitu kan? Kamu tinggal gitu, nggak dengerin tadi temennya apa, bicara apa. Ntar nanti tiba-tiba aku kasih kuis kapok loh. Coba ini si Alifah Nur. Alifah, sama aja nih, hilang. Alifahnya mana ini? Alifah ada? Coba. Ada Ibu. Nah, apa itu anima, apa itu animus? Coba. Kamu juga ke WC, Alifah tadi. Enggak, Ibu tadi sempat ke belakang Bu karena sakit perut. Oh, kalian itu loh ya, ke WC berjamaah. Coba si Gladys. Apa anima animus Gladys? Coba. Gladys. Loh. Gladys.
Mana Gladysnya? Nggak denger juga. Nah nih, Gladys. Oh, Gladys, kalau Gladys kelompoknya ya? Kalau Gladys ini kelompok? Bukan? Izin menjawab, bukan. Kelompok selanjutnya. Kamu kelompok yang sekarang apa bukan? Masih Bukan, di kelompok, kamu tapi masih kelompoknya yang? Apa kelompoknya? Apa Carl Gustav Jung? Bukan, Betul? Bu. Bukan. Coba Gladys, kayak kamu dari tadi hidupin. Apa kayak kamu ngikutin? Coba animus apa? Coba. Izin menjawab, Bu. Jadi yang ulun tangkap tadi, kalau anima tuh laki-laki yang ketidaksadarannya adalah berzina. Kalau yang animus tuh yang perempuan yang ketidaksadarannya. Jadi itu tuh sepemahaman ulun. Kalau anima tuh ketidaksadaran laki-laki, kalau animus tuh ketidaksadaran perempuan. Gitu. Ini menurut si Gladys. Oke, thank you. Berarti Gladys dengerin kan? Dengerin meskipun ya ada missed ya, tapi dia dengar. Oke, it's okay. Dona Kusuma di mana? Dona Kusuma. Dona Kusuma, kamu ada di tempat atau sedang di negeri antah berantah? Dona Kusuma. Dona Kusuma lagi di WC. Nah, hidup dia. Lidiawati Putri. Kamu juga di WC? Hadir, Bu. Hadir ya, dengerin dari tadi, oke. Kalau Kolisa, kamu di WC enggak, Kolisa? Siap hadir, Bu. Hadir ya, oke. Kalau Vine, DNC ini apa? Vine, fine, DNC, Vine. Vine itu fine aja, fine atau Vine? Vine, ini nama asli apa nama samaran? Vine itu. Halo? Vine? Vine itu ada nama mahasiswa namanya Vine itu ada ya? Enggak. Oh, ada. Namanya Oh, memang Vine. Ada, Ibu. Oke, fine aja. Vina, kamu dengar saya enggak? Apa kamu lagi di WC? Aku takut dia tidur. Bener kan dia tidur? Vina tidur. Nah. Kalau Nida ada? Atau Nida juga lagi tidur? Hah? Ada, Ibu, ada. Ada. Oke. Nggak ada pertanyaan, diem aja, sekali ditanya bilangnya ke WC, heran aku. Nah, jadi inti dari teorinya psikoanalisanya Carl Gustav Jung itu di sini, ya. Kalau teman-teman memperhatikan ini adalah level of the psyche, gitu ya. Jadi bahwa bagaimana kita terbentuknya struktur kepribadian kita itu kalau menurut si Yang itu dipengaruhi oleh faktor conscientious, jadi ada faktor kesadaran dan faktor ketidaksadaran, gitu kan. Dan inilah. Nah, ini ada faktor kesadaran, ini ego. Jadi kita itu bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berperilaku ini ada di luar. Jadi ini ada kesadaran, sadar gitu. Ini ada di sadar. Tetapi di sini bagaimana kita bertindak, sifat yang muncul kepribadian kita itu juga dipengaruhi oleh personal unconscious.
personal unconscious atau ketidaksadaran. Ketidaksadaran ini dipengaruhi oleh apa? Ketidaksadaran ini dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman terdahulu waktu kita kecil gitu kan. Jadi itu dari usia 0 sampai 6 tahun, bagaimana pola perkembangan kita, bagaimana pendidikan atau edukasi yang kita terima dari orang tua, lingkungan, ini yang mempengaruhi. Jadi dia seperti tersimpan di lemari-lemari di korteks cerebellum kita gitu kan. Jadi inilah yang mempengaruhi bagaimana kita memiliki sifat gitu. Misalkan taruhlah ada anak kok sifatnya tuh kepo banget ya, sifatnya kepo. Nah, kepo itu tidak serta-merta dia hadir sebagai kepo gitu ya kan. Tapi kadang-kadang tuh kan dia tuh nggak kepo, dia rasa ingin tahu ya, itu memang faktor dasar dari personal unconscious kalau kita mengacu pada pendekatan ini gitu. Bahwa memang dia bagaimana dia ingin tahunya tinggi gitu ya, rasa ingin tahu yang sangat tinggi itu karena kecilnya bisa jadi karena memang dia adalah tipikal orang yang rasa pengen tahunya tinggi gitu ya, ingin mengeksplor lingkungannya lebih luas gitu, saking ingin eksplornya gitu kan, sehingga dirinya sendiri sangat kepo pada orang lain gitu ya kan. Nah, tapi itu yang sifatnya negatif ya. Ada juga kepo yang sifatnya positif. Kepo yang dalam arti ketika kita misalkan taruhlah skripsi ya, untuk menyusun suatu skripsi gitu kan. Kepo yang sangat ingin tahu tinggi gitu tentang bagaimana teori perilaku ini, teori perilaku itu, bagaimana menulis dengan baik, bagaimana mengkaji suatu literatur yang baik. Saya tidak hanya berdasarkan pada diajarkan oleh dosen saja, tetapi juga tahu. Saya literatur dari berbagai artikel ilmiah. Ya, ini faktornya juga dipengaruhi oleh rasa tidak sadarnya dia, gitu ya. Nah, bicara tentang lebih dalam lagi, ternyata bagaimana kita sadar, bagaimana kita sifat antara sadar dan ketidaksadaran itu saling bersinergi membentuk sifat kita, itu ternyata lebih dalam lagi, ada suatu irisan-irisan di dalamnya gitu ya, menurut konsep dari Yang, bahwa kita dipengaruhi oleh faktor persona dan faktor shadow, faktor animus dan faktor anima. Faktor persona itu bagaimana kita ingin tampil baik di depan orang lain gitu ya, kita ingin membentuk diri kita, misalkan taruhlah contoh artis-artis ya, karena sekarang zamannya sosial media, entah bagaimana dia dalam kesehariannya tidak seperti itu gitu ya, tetapi dalam sehariannya dia justru orang yang sangat pendiam, pada kesehariannya justru orang yang sangat dermawan itu, tapi karena di sosial media yang ingin ditampilkan dan harapan-harapan dari lingkungan bahwa dia itu semakin selling, semakin menjual ketika dia banyak nyablak, bicaranya asal, kemudian kata-katanya memang tidak kata-katanya uncontrol ya. Nah, itu adalah wujud persona gitu. Sehingga muncullah sifatnya pada dasarnya bukan sifatnya dia sendiri gitu, tetapi ingin menyesuaikan dengan apa yang dimau oleh lingkungan gitu ya. Tetapi dia mengadaptasi harapan dari masyarakat yang sifatnya negatif gitu ya. Ada juga yang misalkan taruhlah tokoh politik gitu kan. Tokoh politik harapannya kalau di depannya orang kan pastinya kan dia ingin tampilnya bahwa seorang yang dermawan, orang yang sok-sok bijak gitu kan. Nah, ditampilkanlah sosok yang personanya gitu ya, personanya yang harapan dari masyarakat. Tetapi di balik itu dia ada sisi shadow-nya. Shadow-nya itu sebenarnya itu ditutup gitu ya, ditutup oleh personanya. Shadow-nya itu adalah sifatnya kenapa kalau misalkan kita lihat tiba-tiba seorang tokoh politik gitu yang harusnya misalkan dia adalah anggota DPR yang harusnya dia membela kepentingan rakyat, tetapi ternyata dia ada sisi shadow-nya, shadow yang ada dari dalam diri. Jadi ternyata dia ada sisi di mana dia mempunyai kepribadian yang misalkan
tidak sewajarnya gitu ya, atau misalkan justru dia korup misalkan seperti itu yang seharusnya tidak seperti itu gitu ya. Nah kemudian sisi personality ini juga dipengaruhi oleh faktor anima dan animus gitu ya. Di dalam diri kita itu ada faktor anima dan animus. Jadi Gladys, bukan berarti kita kalau misalkan personality kita itu tuh maksudnya kalau bicara anima itu berarti kepribadian yang perempuan gitu ya, perempuan yang memiliki kepribadian anima. Kalau cowok berarti kepribadiannya animus, tidak juga gitu loh. Jadi bicara tentang anima animus, bahwa menurut yang itu kita di dalam pribadi kita itu ada sisi ya faktor gen juga ya. Jadi ada sisi di mana yang kita hormon kita gitu ya. Kalau laki-laki kan lebih banyak dipengaruhi oleh hormon kelaki-lakiannya, seharusnya begitu. Jadi hormon yang muncul adalah animus gitu ya. Sedangkan anima itu adalah bagian kecil. Anima itu diperoleh dari mana gitu kan? Dia memperhatikan misalkan ibu gitu ya, saudara perempuan itu diperhatikan gitu. Tetapi apa yang lebih besar mempengaruhi bagaimana dia memiliki kepribadian itu adalah animus. Ini kalau menurut dari Carl Gustav Jung. Nah, kalau perempuan sejatinya dia lebih banyak dipengaruhi oleh faktor anima gitu ya. Bagaimana dia harus bersikap, bagaimana dia bersifat, kemudian misalkan taruhlah baperan, itu kalau baperan itu kan sifatnya apa? Perempuan ya kan, kemudian sebentar nangis itu perempuan ya kan. Nah, kalau misalkan cowok tiba-tiba cepat-cepat nangis, apa-apa baperan, nah berarti dia lebih banyak dipengaruhi oleh faktor bisa jadi seperti itu gitu. Nah, ini adalah level of psyche. Jadi bagaimana orang bersifat, berperilaku itu secara holistik. Jadi ini bukan suatu irisan-irisan. Jadi kalau menurut Freud gitu, menurut Freud ini merupakan satu kesatuan gitu loh. Bagaimana konsep dari kepribadian seseorang itu merupakan satu kesatuan. Jadi ada faktor sadar dan faktor tidak sadar. Seharusnya ketika kita ada suatu dorongan dari dalam diri, faktor sadar tuh membentengi. Ini faktor sadarnya ini membentengi di luar gitu. Bagaimana kita bersikap harusnya benar-benar dibentengi oleh namanya si ego. Karena ego itu kan yang yang mengatur ya, yang mengendalikan kita berperilaku ya ego itu gitu loh. Nah, kalau personal kan memang kondisi alam bawah sadarnya, rasa keinginan-keinginan gitu kan dari dalam diri yang memang dipengaruhi oleh masa kecil kita. Ambil contoh begini, kalau misalkan taruhlah ada anak gitu ya, ada anak yang kita tuh kita gemes sama orang gitu ya. Kita gemes, kemudian pengennya nabok aja gitu, pengennya nabok ya. Unconscious kita itu mungkin waktu kecilnya ada gitu loh, ada kita pernah disakitin, misalkan pernah ditabok sama saudara, dan itu memang di alam bawah sadar kita terrecord gitu ya. Tetapi ego kita atau conscious kita itu lebih besar gitu. Jadi yang conscious kita tuh yang mengendalikan sehingga keinginan untuk nabok gitu ya, keinginan untuk memukul itu enggak dikontrol gitu loh. Karena jangan saya kalau misalkan mukul nanti sakit, itu ada gitu. Nah, ini adalah struktur kepribadian secara holistik gitu, yang yang membentuk karakter pribadi seseorang. Nah, kalau yang irisan-irisan itu enggak seperti irisan, tetapi kita secara holistik kita terbentuk dari keseluruhan ini gitu. Oke. Nah, ada juga kan kalau misalkan kita bicara kenapa kok kenapa kok laki-laki lebih ke perempuan-perempuanan gitu ya. Ke perempuan-perempuanan ini karena faktor animanya. Jadi bagaimana dia mengamati bisa jadi karena memang lingkungan sekitarnya itu kebanyakan perempuan. Lingkungan sekitarnya bagaimana kedekatan dengan ibu, bagaimana dia merasa nyaman dengan mainan-mainan perempuan sehingga apa?
anima tuh lebih berperan gitu, sehingga ketertarikan dia akan dunia perempuan itu lebih semakin menguat gitu. Nah, bagaimana dengan perempuan-perempuan yang agak sedikit maskulin gitu ya. Nah, perempuan-perempuan yang sedikit maskulin itu sebentar sorry. Halo, Assalamualaikum dokter. Salam, nggih dok.
Nah, segitu ya. Ada pertanyaan terkait tentang psikoanalitik dari Yang. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Apa sudah cukup jelas level of the psyche dari Carl Gustav Jung? Ibu izin bertanya. Amalia. Bagian kolektif unconscious itu maksudnya apa ya, Bu? Sorry, iya. Kolektif unconscious itu adalah ketidaksadaran. Jadi, misalkan begini, kamu gini, kita itu sadar nggak? Kita itu kalau memaknai namanya pocong, ya, pocong itu ya makna pocong itu hanya ada di kita, gitu loh, iya kan? Coba kalau misalkan kalau di sana di Amerika mana ada pocong? Yang ada kalau di Amerika itu kan vampir ya kan, levelnya keren ya nggak? Vampir, bajunya rumbai-rumbai, bagus kan, kerajaan-kerajaan. Kalau kita selalu aja pocong, di mana? Di kuburan, heran aku. Itu. Nah, itu kenapa? Itu muncul karena ketidaksadaran kolektif. Ketidaksadaran kolektif didapatkan dari mana? Dari nenek moyang. Jadi nenek moyang bercerita, kemudian turun lagi ke bawah cerita, turun lagi ke bawah cerita. Kita kan makanya kan kita tuh identik di wilayah tidak hanya di Indonesia ya, di wilayah Asia itu identik dengan rasa-rasa, kemudian identik dengan ilmu-ilmu. Nah, Indonesia khususnya ya, Indonesia ya. Kita ini kan ilmu-ilmu hitam gitu kan. Kalau teman-teman ada di Amerika, di sana, di Barat ya, khususnya di Eropa, kan nggak ada namanya, misalkan ambil sakit karena apa? Karena disantet. Nggak ada loh di sana, itu nggak ada. Ini negara Barat itu nggak ada kisah santet-santetan tuh nggak ada. Kisah santet hanya ada di wilayah kita, gitu. Jadi nanti tiba-tiba di film muncul apa tuh paku-paku, padahal kalau di luar negeri nggak ada istilah paku-paku. Yang ada vampirnya dipaku kan gitu. Atau vampirnya ditempelin salib. Kalau di kita nggak ada. Yang ada nanti orangnya korbannya keluar paku-paku, nanti terus tiba-tiba ada juga yang nanti kita ke ini ya berobat alternatif gitu ya. Berobat alternatif ada ditaruh di telur gitu kan, ada telurnya nanti dipecahkan, ada pakunya, kamu berarti ada yang nyantet kamu. Itu hanya ada di kita. Dan itu ingatan-ingatan kolektif yang terjadi turun-temurun dari Empu Sri Ganding gitu ya, yang mengatakan bahwa di dalam keris itu kan, ya itu kan kita tuh diceritakan bahwa di zaman dahulu kala namanya Brahma Kumbara itu bisa terbang gitu kan. Kemudian apalagi Lasmini itu kan, kalau teman-teman mungkin lihat YouTube ya, nonton aja film Sahur Sepuh itu namanya Lasmini kan terbang ke sana kemari gitu kan, karena dia punya ilmu-ilmu, kemudian dia suka sekali dia bertapa, itu hanya terjadi di Indonesia gitu kan. Tetapi kalau misalkan teman-teman melihat di Inggris atau di Eropa atau di Amerika tidak ada, atau di wilayah-wilayah barat gitu ya, itu tidak ada kisah tentang bahwa orang zaman dulu atau raja pada zaman dulu itu mereka terbang, itu nggak ada gitu. Nah, makanya inilah ingatan-ingatan kolektif, inilah yang menciptakan personality kita gitu. Makanya kita masih mempercayai adanya ilmu-ilmu hitam gitu kan. Nah, itu karena ingatan kolektif yang terjadi gitu. Kalau di sana tuh kan di belahan dunia barat itu lebih pada kalau teman-teman pernah dengar apa tuh sekte gitu. Nah, itu ya seperti itu. Mereka lebih pada pemujaan yang bentuknya seperti itu ya. Itu. Tapi kalau yang kayak dia punya kekuatan jadi menurut mereka itu
kekuatan yang hebat itu hanya ada pada dewa-dewa. Itu di barat ya, gitu. Makanya muncullah namanya itu film apa? Yang ada anaknya Zeus, Hercules. Nah, itu kan diwujudkan dalam film-film seperti itu. Jadi macam begitulah. Itulah namanya collective unconscious gitu. Nah, teman-teman sekalian, ya sekarang pun kita pasti akan, ini nih yang terjadi sekarang ini kan kita sedang ada di pandemi ya, pandemi COVID-19 gitu ya. Dan ingatan kolektif ini itu terjadi di seluruh dunia. Dan ini nanti ingatan kolektif ini itu akan mempengaruhi bagaimana kita berperilaku, khususnya pada anak-anak cucu kita, itu karena ada suatu sejarah yang terjadi bersama-sama. Inilah ingatan kolektif. Dan kita pasti akan menceritakan kepada anak kita, kepada cucu kita nantinya bahwa pada tahun itu, di tahun 2020 itu terjadi namanya pandemi COVID-19 di mana kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, kemudian semuanya serba teknologi gitu ya. Nah, ini nanti akan menjadi suatu cerita nantinya dan itu akan mempengaruhi bagaimana kita bersikap dan berperilaku. Oke? Sampai situ paham nggak? Tadi kamu yang nanya siapa? Amalia ya? Yang nanya siapa tadi? Paham, Ibu. Paham ya. Oke. Oke, ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Oke, Mesya. Perkenalkan, nama saya Mesya Rohadi. Saya ingin bertanya, Bu. Kan persona sama shadow itu saling bertolak belakang. Nah, kita tuh tadi itu ada kan dikasih tahu kayak persona itu tuh yang diperlihatkan kepada orang lain gitu loh, Bu, kayak tampak baik. Ibaratnya tuh image yang nah, terus tuh kalau kita tuh gimana, Bu, cara mengenali shadow dalam diri seseorang? Terima kasih, Bu. Enggak. Kita enggak bicara tentang bagaimana kita mengenali gitu. Ini yang diceritakan di Carl Gustav Jung itu hanya bahwa munculnya sifat, makanya kalau ada orang yang tipikal orang yang sifatnya narsistik, nah itu tuh pada dasarnya timbulnya sifat narsistik pada sosial media, kemudian dia mengumbar-umbar cerita tentang dia gitu ya, kemudian dia sepertinya tidak punya malu. Itu semua kalau mengacu pada Carl Gustav Jung ini dipengaruhi oleh ini semua gitu. Kita nggak bisa melihat sisi shadow dari seseorang, nggak bisa, karena orang itu belum tentu orang akan apalagi sisi shadow ya, belum tentu orang akan membuka diri bahwa ini loh sisiku yang lain gitu, sisi asliku yang ini loh gitu. Itu nggak mungkin dibuka gitu, karena itu kan dia sisi shadow ini kan dia pada dasarnya letaknya di dalam dari kesadaran, ketidaksadaran gitu kan, dia di dalamnya unconscious ini gitu. Bahkan kita pun bagaimana kita mengenali diri kita ya, kita juga bingung kita itu di sebelah mana si shadow, di sebelah mana persona gitu. Tapi memang yang jelas kita bisa mengenali ketika ketika kita ingin tampil sesuai dengan harapan orang lain, sesuai dengan keinginan dari masyarakat, image yang dibangun sama kita, image yang dibangun adalah kita jadi orang yang tampak seperti orang kaya raya gitu ya. Padahal aslinya yuk biasa saja, atau image yang dibentuk adalah di sosial. Kan sekarang kan image sangat terbentuk di sosial media kan. Nah, image yang ingin terbentuk di sosial media misalkan kalau teman-teman melihat artis-artis itu sisi romantis, kemudian pasangan yang ideal gitu ya. Tapi itu kan hanya sekedar persona yang ingin dibentuk gitu ya kan. Dan tidak tahu bagaimana sebenarnya yang lain-lainnya terjadi di sebelah sini kan nggak tahu. Gitu. Oke. Ada lagi?
Ada lagi pertanyaan? Nggak ada. Izin masuk, Bu. Mm-mm. Perkenalkan, nama saya Syaridanul Khalifah. Sebenarnya mau memastikan, kan ada yang personal unconscious sama collective unconscious. Ini bedanya personal unconscious ini yang pengalaman yang ditekan yang tidak pernah terjadi. Terus collective unconscious itu pengalaman yang pernah terjadi gitu ya, Bu? Apa? Gimana? Pia. Baleni. Kan yang kalau yang saya dapat itu personal unconscious itu pengalaman yang ditekan dan yang gagal untuk diwujudkan. Terus collective unconscious itu pengalaman yang sudah pernah terjadi dan diingat gitu ya, Bu? Ya. Jadi kalau kolektif unconscious itu ingatan sebenarnya kalau diingat-ingat juga nggak terlalu ingat-ingat banget. Jadi suatu memori yang terpendam di korteks cerebellum kita yang memang dia itu didapatkan dari kisah-kisah cerita dari nenek moyang kita. Nggak juga nenek moyang, jadi bagaimana pola edukasi dari nenek moyang menurun ke ibu kita, kemudian menurun ke kita, itulah membentuk pribadi kita. Nah, kemudian kalau conscious itu ya yang secara sadar yang kita pahami, kita merasa seperti misalkan gini, ada teman nanti bilang ada teman gini, ih anak ini kenapa sih kok ini orangnya kok misalkan contoh kripto ya, misalkan gitu ya, kripto. Nah, orang menilai kita, misalkan kita orang yang kripto, tapi conscious kita itu kita tidak merasa bahwa itu kripto gitu loh. Memang tidak. Jadi yang kita kripto itu karena personal unconscious kita gitu. Jadi memang ketidaksadaran kita untuk ambil gitu loh ya kan. Nah, jadi kalau personal unconscious itu pada dasarnya itu adalah keinginan, kemudian keinginan atau memori-memori yang kita repress gitu ya, yang kita repress yang tidak terwujudkan gitu ya, tidak terwujudkan gitu. Jadi secara tidak sadar dia tuh ada karena memang dia di-repress gitu. Tetapi tidak hanya di-repress ya. Rasanya kalau personal unconscious itu memang didapatkan dari usia 0 sampai 6 tahun gitu ya, bahwa ingatan-ingatan misalkan taruhlah kita pernah dipukul sama ibu misalkan begitu ya. Tetapi kita nggak ada keinginan untuk balas gitu ya. Nah, nggak ada keinginan untuk balas karena kalau kita mukul orang atau membalas itu nggak bagus gitu. Itu di-repress. Nah, ketika besarnya gitu ya, ketika dia sudah dewasa atau dia sudah remaja gitu ya, ternyata si ego ini nggak bisa mengkontrol lagi. Sehingga dorongan dari personal unconscious, jadi yang di-repress tadi, keinginan untuk memukul, itu muncul karena tidak bisa dikontrol oleh faktor conscious gitu ya. Sehingga majulah dia gitu. Ditambah lagi diperkuat oleh collective unconscious, misalkan taruhlah memang di pendidikan di orang tua nenek moyang memang mengajarkan bahwa kamu harus jadi orang yang berani gitu ya, kamu jadi perempuan harus fight, kamu jadi, nah itu menurun terus menurun gitu, sehingga
terbentuklah tipikal-tipikal pribadi yang di dalam keluarganya itu memang perempuan-perempuannya rata-rata pemberani semua, contoh begitu. Sehingga ketika dia dengan orang gitu kan, dia mudah sekali naik pitam gitu. Karena memang ada ingatan-ingatan kolektif yang memang didapatkan dari nenek moyang ke ibu menurun terus. Oke. Sampai sini? Paham? Cukup paham? Syahrida. Tadi yang nanya siapa? Maisha apa Syahrida? Saya, Syahrida. Syahrida. Baik, Bu. Paham, Bu. Makasih, Bu. Oke. Ya. Oke. Kalau begitu, kita sudahi kah hari ini? Karena teman-teman sudah cukup paham kan? Izin bertanya. Iya, siapa lagi? Yang mana? Yang mana ini? Yang mau nanya yang mana? Mana? Izin bertanya, Bu. Apa? Siapa yang nanya? Berarti Nurhanisa, Ibu. Tapi kamu nggak ada wajahnya. Enggak, Bu. Kalau nyalakan takutnya keluar karena kada stabil, Bu. Oke. Gimana Nur kali ini? Kalau persona itu kan Bu yang ingin ditampilkan, sedangkan shadow itu yang ingin disembunyikan. Apakah shadow itu selalu berhubungan dengan yang tidak baik, sedangkan persona selalu berhubungan dengan yang baik? Enggak juga loh. Zaman sekarang itu kan kita itu orangnya terlalu sosial media ya kan, sosial media. Coba ambil contoh kamu dengan sosok dari Nikita Mirzani. Kalau kita melihat sosok Nikita Mirzani orang yang ngablak, orang yang terlalu uncontrol gitu ya. Itu kan memang sosok yang ingin ditampilkan karena harapan dari masyarakat begitu di sosial media gitu kan. Para netizen itu senang sekali kalau dia yang seperti itu gitu. Dan ditambah lagi dengan perilakunya dia yang begitu itu semakin menjual gitu ya. Tapi pada dasarnya shadow. Ketika teman-teman ada lagi ketika kita komparasikan dengan hasil di cerita lain di YouTube-nya, ketika ditanyain anaknya justru Nikita Mirzani adalah tipikal orang yang diam di rumah, kemudian tipikal orang yang sangat menyayangi anak, gitu ya, sangat peduli. Enggak seperti apa yang ditampilkan di sosial media. Kalau sosial media kan banyak omong, nyablak, uncontrol gitu kan. Tapi sehari-harinya dia orang yang penurut, orang yang diam, orang yang nggak banyak omong. Itu berarti kan nggak harus namanya shadow itu negatif, tidak gitu. Itu ceritanya. Jadi shadow itu memang bayangan, jadi sifat dari kita yang yang tidak ditampilkan di orang gitu. Tidak tampilkan di orang, tapi sejujurnya kita tuh orangnya begitu. Gitu. Ya, terima kasih, Ibu. Ya. Oke, kalau begitu kita sudahin. Untuk minggu depan ini siapa yang ngisi? Bu siapa? Bu Firda atau masih saya? Halo? Halo, aku nggak direken. Minggu depan masih siapa? Kontrak dia Ibu Firda, Bu. Firda ya. Ibu Firda, Ibu. Bu Firda ya. Oke, kalau gitu nanti dihubungin Bu Firdanya, sampaikan untuk materi apa berikutnya. Oke? Oke deh. Ya wes lah. Jangan lupa jaga kesehatan, salam sehat selalu karena di sekarang ini teman-teman angka COVID semakin meningkat lagi. Teman-teman kalau tidak ada dan sudah ada 2 fakultas yang lockdown di kita, jadi teman-teman kalau tidak ada kepentingan untuk keluar rumah untuk memutus mata rantai,
harapan saya teman-teman di rumah saja, gitu ya. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau nggak ada kepentingan, nggak ada acara apa-apa, nggak ada kepentingan, nggak usah keluar-keluar. Kemudian kedua, kalau keluar rumah pun lebih berhati-hati karena cuaca sudah mulai begini kan, mulai kembali hujan gitu kan. Kalau COVID tuh suka sekali dengan cuaca-cuaca begini gitu, sehingga kemungkinan besar itu COVID akan naik lagi angkanya di Banjarbaru yang tadinya zona orange udah kembali merah. Kemudian mungkin Banjar sebentar lagi akan menyusul merah. Nah, jadi harapan saya kalau tidak ada kepentingan, teman-teman nggak usah keluar rumah, gitu. Terus itu satu. Kedua, misalkan kalau teman-teman juga pesen makanan dari luar gitu ya, itu jangan lupa disemprot dulu. Kita nggak ngerti kan, meskipun kan virusnya ini itu kalau di udara dia memang nggak hidup ketika udaranya sudah kering gitu ya, dia nggak hidup. Tapi kan kita nggak tahu ya virusnya itu kan bisa saja dia masih ada. Jadi kalau misalkan ada langsung semprot dulu gitu. Dan pesan saya untuk teman-teman sekalian, ketika dengan orang tua sekalipun sekarang udah bilang aja matur dengan orang tua kalau mau berangkat pergi atau datang nggak usah cium tangan dulu. Itu saran dari saya. Jadi bukan karena kita tidak hormat, tapi ini untuk memutus mata rantai COVID-19. Karena dengan berjabat tangan sekalipun tanpa kita sadari, tiba-tiba nggak sadar. Karena ya itu tadi, kalau kita bicara tentang collective unconscious gitu ya, collective unconscious mengatakan bahwa kalau kita menurut teorinya Jung kan bahwa kita harus menghormati orang tua. Nah, tidak sadar dengan akhirnya terjadi apa? Tidak sadar dengan pola kesehatan. Harusnya kita pulang cuci tangan, lupa. Udah datang salim langsung tanpa ini. Efeknya apa? Efeknya pada orang-orang tua kita lihat usianya, ada yang usianya ternyata 40, 50. Itu kan yang angka kematiannya beresiko lebih tinggi ternyata daripada usia 60-an. Jadi teman-teman sekalian itu ya. Oke, kita udahin teman hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Ibu.